Halo anak-anak, hari ini saya akan mengajarkan mengenai mengenal urutan operasi hitung. Ya, jadi di dalam operasi hitung yang kamu sudah pelajari yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, di dalamnya itu memiliki urutan-urutan tertentu, tidak bisa sembarangan, begitu ya. Bagaimana urutannya? Mari kita lihat. Ya, saya mau menggunakan contoh soal yang pertama. Jadi contoh soal pertama ini ada satu kejadian ya, di mana kita mengerjakan dari kiri ke kanan, ya ketika hanya ada penjumlahan dan pengurangan. Jadi konteksnya kali ini hanya konteks penjumlahan dan pengurangan ya. Ada 96 murid di sebuah taman kanak-kanak ya. Pada tahun ajaran baru, 26 murid ini meninggalkan sekolah. Kalau meninggalkan sekolah berarti ini adalah sekolah mengalami pengurangan siswa. Bertanda kurang ya di sini. Dan 48 murid ini diterima sebagai murid baru. Kalau sekolah menerima murid berarti ada namanya penjumlahan. Ya. Berapakah jumlah murid pada tahun ajaran baru? Ya, banyak banyak ya, berapa banyak? Berarti banyak ini ya. Caranya adalah begini, ya. Kita harus ubah kalimat bahasa Indonesia ini ya ke dalam kalimat matematika. Loh, Pak, matematika kan angka, kenapa disebut dengan kalimat? Ya, matematika itu juga sebenarnya walaupun terdiri dari angka, tapi matematika juga bisa dijadikan sebuah bahasa, begitu ya, memiliki makna dan arti setiap angka-angkanya. Ya, setiap hubungan antara operasi-operasi tersebut, begitu ya, memiliki arti gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau kamu lihat ini 9 murid di sebuah taman kanak-kanak, awalnya 96 murid ya, nih. Awalnya 96 murid lalu meninggalkan sekolah, berarti mengalami penurunan, pengurangan. Makanya di sini ada tanda kurang. Lalu sebanyak berapa? Sebanyak 26 murid. Maka dikurang 26 murid. Nah, setelah itu ya, baru ada penambahan yaitu sebanyak 48 murid di sini. Dan dari alur ceritanya ya, itu mengarahkan bahwa yang dikerjakan terlebih dahulu adalah dari kiri ke kanan. Kenapa? Harus ada karena konteksnya di awal adanya penurunan terlebih dahulu ya. Maka kita kurangkan 96 dikurang 26 yaitu menjadi 70. Nah, 70. Lalu setelah mengalami penurunan, sekolah mengalami penambahan yaitu sebanyak 48 orang. Ya, baru kita jumlahkan nih, 70 tambah 48. 70 ditambah 48. Berapa nih? 0 tambah 8 ya 8. Lalu 7 tambah 4, 11. Maka hasilnya adalah 118 siswa baru. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Kerjakan dari kiri ke kanan ketika hanya ada perkalian dan pembagian. Ya, seorang pedagang kantin di sini ya konteksnya memesan 40 dus minuman kaleng. Setiap dus berisi 24 kaleng. Pedagang tersebut menjual 6 kaleng setiap hari. Berapa hari yang diperlukan untuk menjual semua minuman kaleng? Nah, dari sini kita harus telah satu-satu ya. Ada 40 dus. Lalu setiap dusnya ini sama dengan satu dus. Kalau satu dus ini berisi 24. Nah, satu dus itu isinya adalah 24. Berarti kalau 40 dus, berarti kita 24 dikali 40 dong ya. Atau kebalikannya 40 kali 24 sama aja. Ya, atau kamu bisa tulis juga 40 dikali 24 sama. Nah, lalu di sini adalah pedagang tersebut menjual 6 kaleng setiap hari. Namanya menjual itu pasti ada penurunan ya, ada penurunan setiap hari. Berarti ini continue ya. Jadi terus menerus setiap harinya berkurang 6 6 6 6 6 ya. Ini sama dengan kalau dari kalimat ini kita bisa artikan ini sebagai pembagian, operasi pembagian. Begitu ya. Operasi pembagian. Maka kalimat panjang ini, kalimat bahasa Indonesia ini kita akan ubah menjadi kalimat matematika. Ya, menjadi seperti ini. Jadi kalimat matematikanya 40 dikali 24 dibagi 6. Nah, kalau kamu perhatikan di judul di atas ya, ini ada tulisan di sini dari kiri ke kanan. Ini bukan suatu hal yang ditulis sembarangan begitu ya. Maksudnya nggak tanpa ada makna. Ada maknanya. Kenapa harus dari kiri ke kanan? Karena disesuaikan dengan kalimat ceritanya. Ya, kalimat bahasa Indonesia ini ketika kita baca, kita membacanya dari kiri ke kanan.
alurnya, bener ya? Ya, maka namanya kali matematika juga itu harus dibaca dari kiri ke kanan juga. Ya, kalau kamu balik bagaimana? Ya, mungkin ada beberapa kasus sama hasilnya, tapi hati-hati, ada beberapa yang tidak sama. Ya, nanti saya akan tunjukkan di bagian mana yang tidak samanya ya. Oke, mari kita jawab ini. Maka kita mengerjakannya, operasi ini kita kerjakan dari kiri ke kanan. Ini adalah satu kesepakatan ya. Kita sepakati ya, sepakat. Oke, kita akan mengerjakannya dari kiri ke kanan. Maka 40 dikali 24, ini hasilnya menjadi 960, lalu tinggal kita bagi 6. 960 dibagi 6. 960 kita bagi 6. 9 dibagi 6, pasti 1. 1 kali 6, 6. 9 dikurang 6, 3. 36. Oke, 36 dibagi 6, hasilnya 6. 6 dikali 6, 36. Kita kurangkan 0, lalu 0 ini kita turun ke sini 0. Nah, 0 dibagi 6 itu hasilnya 0. Ya, 0 dikali 6 ya 0. Oke. Jadi jawabannya adalah 160 hari. Ya, ada hari di sini ya. 160 hari. Nah, Pak, kalau misalnya saya balik, saya mau bagi dulu. Boleh nggak? Oke, kita coba ya. Sekarang misalkan saya bagi dulu. Berarti 40 kali 24 dibagi 6 ya. Kerjakan ini dulu. 40 dikali berapa nih? 24 dibagi 6 ya 6. Ya 4. 4 dikali 4 ya 160. Sama aja, Pak. Betul, saya juga nggak salahin. Kalau kamu bagi dulu juga saya nggak salahin. Ya sama. Tapi apakah kalimat matematika ini mencerminkan kalimat bahasa Indonesianya? Begitu ya, kalimat bahasa Indonesia. Mungkin kalau negara lain kayak Arab, mungkin kamu bisa baca dari kanan ke kiri. Gitu ya. Tapi bagaimana dengan bahasa Indonesia? Itu nggak bisa begitu. Kenapa saya bilang harus ada kesepakatan? Ya, kalau kamu kerjakan dari belakang, kamu harus kasih tanda kurung dulu seperti ini. Ya, tanda kurung seperti ini. Nah, kenapa? Karena nggak berlaku untuk yang ini. Misalkan nih, saya punya nih. Sekarang saya garis dulu. Ya, saya punya 12 dibagi 6 dikali 3. Coba kita kerjakan dari berapa arah ya? 12 dikali 6, dibagi 6. Dibagi 6 ya. Saya hapus aja deh. Biar lebih jelas. Sabar ya. Oke, 12 dibagi 6 dikali 3. Yang pertama saya kerjakan dari kiri ke kanan. 12 bagi 6, 2 dikali 3, hasilnya berapa? 6. Ya, 12 bagi 6 ya 2. 2 dikali 3, 6 jawabannya. Nah, sekarang saya balik. 6 kali 3, 18. Lalu tinggal saya bagi. Ya, 12 bagi 8, 12. 12 dibagi 18. Ini pecahan. Kurang dari 1. 12 kita sederhanain, bagi 6. Bagi 2 per 3. Sama atau beda? Ya, berbeda. Oke. Jadi tidak ada yang bagian ya matematika yang tidak bisa kamu balik alurnya dari kanan ke kiri. Jadi kesepakatannya adalah kita sepakat bahwa kita kerjakan dari kiri ke kanan. Ya. Kalau nggak ada konteks soalnya, hanya kalimat matematika, kita kerjakan dari kiri ke kanan. Oke, kita lanjut. Bagian yang ketiga, ini konteksnya adalah ada perkalian dan pembagian dan juga ada penjumlahan atau pengurangan ya. Bisa empat-empatnya muncul. Atau nggak cuma salah satunya. Maksudnya bergantian ya, ada penjumlahan atau pengurangan aja. Begitu. Kita lihat coba contohnya aja langsung. 26 anak lebih banyak dari wanita dewasa di sebuah taman. Jumlah pria dewasa adalah 4 kali jumlah wanita dewasa. Jika 56 pria dewasa di taman, jadi yang ada di taman itu adalah, ini kata kuncinya ya, 56 pria.
dewasa ya, di taman, ada berapa banyak anak-anak di taman tersebut. Oke, kita ubah kalimat cerita ini ke dalam kalimat matematika. Ya, jadi kalau kita kan jumlah ya, ditanyakan adalah berapa banyak anak di taman tersebut. Berarti kalau jumlah anak, kita sama dengan 26 ditambah wanita dewasa. Kenapa begini? Lihat kalimat di awal. 26 anak-anak lebih banyak dari wanita dewasa. Berarti dari wanita dewasa, anak-anak itu lebihnya itu adalah 26. Dari jumlah wanita biasa dewasa, jumlah anak-anak itu lebih 26. Berarti lebih banyak 26 anak gitu. Maka kalau jumlah anak sama dengan 26 ditambah jumlah wanita dewasa. Ya, lalu di soal jumlah pria itu 4 kali jumlah wanita dewasa. Ya, pria sama dengan 4 kali wanita dewasa. Maka dari sini kita bisa ubah wanita dewasa sama dengan pria dewasa dibagi 4. Kenapa bisa wanita dewasa sama dengan pria dewasa dibagi 4? Misalkan 6 sama dengan 3 dikali 2. Ya, lihat. Ini sama dengan ini ya. Nih ya. Berarti kalau saya tanya 2 sama dengan 6 dibagi 3. 6 bagi 3 2 ya kan? Maka kalau wanita dewasa sama dengan ya berarti 6 itu sama dengan pria dewasa kan? Pria dewasa kita bagi dengan 4. 4 ini sama dengan 3 di sini. Ya. Oke. Maka pria dewasa 56 dibagi 4. Karena pria dewasa disoalkan jika ada 56 pria. Tuh. Ya, pria dewasa itu ada 56. Nah, maka ini kita masukkan ke dalam kalimat ceritanya. Ya, berarti wanita dewasa ini sama dengan 56 dibagi 4. Berarti kita gantikan di sini. Ya, menjadi seperti ini. 26 ditambah 56 dibagi 4. 56 bagi 4 ini dari mana? Ya, dari sini, wanita dewasa. Ya, maka yang kita lakukan adalah kita bagi dulu berapa wanitanya. Ya, kita bagi dulu. Kalau kita tambahkan dulu, berarti anak-anak juga ikut kita bagi dong. Padahal kan anak-anak nggak termasuk di sini. Yang 26 anak lebih ini kan nggak termasuk. Maka kita bagi dulu, ya. Penjumlahan sama pembagian. Pembagian lebih dahulu. 56 dibagi 4. Hayo berapa? Coba hitung. 56 dibagi 4. Berarti 1, ini 4. Dikurang 16. 16 dibagi 4 ya 4. 4 kali 4, 16. Ya, berarti jawabannya adalah 14 ya. Ya, oke, 14. Lalu kita jumlahkan. Ya, 26 ditambah 14. 0, jadi 40 ya. Oke, jadi jumlah anak-anaknya adalah 40 orang. Oke, kita lanjut yang keempat. Jika ada tanda kurung, kerjakan operasi hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Ya, jadi kalau ada tanda kurung, kita kerjakan dulu yang terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Ya, kita lihat konteks soalnya. Ada 670 siswa laki-laki dan 530 siswa perempuan di sekolah. Jika ada 40 siswa di setiap kelas, maka ada berapa kelas di sekolah tersebut? Oke, kita pahami ya, 670 siswa laki-laki dan 530 siswa perempuan. Berarti total seluruh siswa ada berapa? Berarti siswa laki-laki ditambah dengan siswa perempuan dong. Ya, berarti jumlah siswa. Itu berarti laki-laki ditambah perempuan ya. Berarti ini yang kita jumlahkan terlebih dahulu. Ya, berarti ini dijumlahkan. Lalu jika ada 40 siswa setiap kelas. Jadi satu kelas itu isinya 40 siswa. Maka berapa banyak kelas? Berarti ini ada pembagian.
Jadi ada operasi penjumlahan dan pembagian. Maka kita bisa tulis kalimat matematikanya seperti ini. Jadi 670 ditambah 530 dulu kita jumlahkan. Ya. Maka karena harus dikerjakan terlebih dahulu, maka kita harus tulisnya dalam kurung. Ya, karena harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, lalu kita bagi 40. Karena kita ingin mengetahui banyak kelasnya ya, berapa banyak kelasnya. Begitu. Maka hasilnya adalah ya 670 tambah 530 adalah 1.200 siswa. Maka kalau satu kelas itu 40, maka hasilnya ada 30 kelas. Ya. Jadi kalau misalnya ada operasi dalam kurung, kamu harus kerjakan terlebih dahulu, lalu baru pembagian. Ya. Terkadang kamu kecoh, oh pembagian sama penjumlahan, berarti pembagian dulu. Perkaliannya penjumlahannya nanti. Enggak selalu begitu. Ya, kamu harus perhatikan dia di dalam kurung atau tidak. Kalau di dalam kurung berarti harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Lalu jangan lupa juga kita kerjakan selalu dari kiri ke kanan. Ya, bukan dari kanan ke kiri. Oke. Kesimpulan urutan operasi hitung. Nah, dari sini saya simpulkan, ya yang pertama, mengerjakan operasi hitung dari kiri ke kanan. Jadi ketika kita mengerjakan operasi hitung, ya kita harus kerjakan dari kiri ke kanan. Ya, disesuaikan juga dengan konteksnya. Konteks soal tersebut ya. Terkadang ada case-case khusus yang tidak bisa dikerjakan dari kiri ke kanan, begitu ya. Nah, untuk yang poin kedua, kesimpulannya adalah kerjakan terlebih dahulu operasi di dalam kurung ya. Jadi kalau ada dalam kurung itu kamu harus kerjakan terlebih dahulu. Lalu kerjakan perkalian dan pembagian. Setelah perkalian dan pembagian, maka kamu terakhir mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi urutannya adalah dalam kurung dulu, lalu kali atau bagi ya, lalu penjumlahan dan pengurangan. Ya, ini yang paling terakhir, penjumlahan dan pengurangan. Kalau tanpa kurung ya. Kalau ada kurung ya penjumlahannya duluan. Kalau penjumlahan di dalam kurung kayak tadi. Oke. Yang ketiga, urutan operasi hitung berlaku untuk semua bilangan. Ya, jadi urutan operasi hitung ini nggak cuma berlaku di bilangan asli tadi yang kita gunakan di bilangan asli semua ya, bilangan caca. Dimulai dari 0 ya. Kita gunakan bilangan caca. Tapi untuk bilangan bulat ya, bilangan bulat nih, pecahan, desimal, persen ya dan lain-lainnya itu berlaku juga urutannya ya, yaitu dalam kurung, kali atau bagi, baru tambah atau kurang. Oke, latihan soal. Nah, saya sekarang menggunakan soal pecahan ya. Gimana cara mengerjakannya? Ingat, kita mengerjakan dari kiri ke kanan. Oke? Kita harus selalu kerjakan dari kiri ke kanan. Berarti yang kita kerjakan ini dulu. Ya, berarti kita hitung KPK-nya berapa? PK dari 6 dan 3. Sorry. Ya, berarti kita KPK 6 dan 3. Begini ya. Berapa? KPK 6 dan 3. Banyak cara untuk menentukan KPK. Kamu bisa menggunakan pound faktor atau menggunakan kelipatan. Kalau saya di sini karena angkanya kecil saya menggunakan kelipatan. Berarti 3 lalu kelipatannya 6, 9, 12 ya. Kalau 6 ini berarti kelipatannya ada 6, 12, lalu 18, 24 dan seterusnya ya. Nah, lihat di sini ada yang sama nggak? Yang sama ada nih 12 dengan 12. Lalu 6 dengan 6. Tapi yang namanya KPK itu terkecil. Berarti KPK 6 dan 3 itu adalah 6. KPK-nya adalah 6. Maka bisa saya bikin 6 ditambah 6. Lalu 1 ini saya juga bisa ubah menjadi 6 juga. 1 sama dengan berapa? 6 per 6. 6 dibagi 6 ke 1. Ya berarti sini juga 6 ya. Nah, sekarang lihat 6 menjadi 6 dikali 1 kan? 6 dikali 1 sama dengan 6. Berarti atasnya dikali 1. 1 kali 5, 5.
Lalu 3 menjadi 6 itu dikali 2. Ya, maka atasnya dikali 2 juga, 1 dikali 2 ya 2. Lalu kerjakan dari kiri ke kanan. Ya, ingat, kerjakan dari kiri ke kanan ya. Nah, berarti berapa ini hasilnya? 5 ditambah 2 ya 7 per 6 ditambah, dikurang, saya hapus saja. Dikurang 6 per 6 sama dengan 1 per 6 jawabannya. Oke, gampang ya. Kita lanjut. Nah, sekarang ada pembagian perkalian. Mana duluan yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan dari kiri ke kanan. Berarti yang dari kiri mana duluan? Pembagian duluan ya. Maka kita bisa kerjakan seperti ini. 2 per 3, tanda bagi menjadi kali, lalu pembaginya ini, kita putar posisinya, 6 per 1. Dikali 2 per 5. Ya, coba lihat hasilnya. 6 sama 3 ini bisa kita bagi, sama-sama bagi 3, 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Maka tinggal kita kalikan. Bisa langsung ya, 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 6. 1 kali 1, 1. 1 kali 5, 5. Berarti 6 per 5. Nah, 6 per 5 ini sudah beres belum? Belum. Kamu ubah ke pecahan campuran. Gimana caranya? Pakai pembagian panjang. Berarti 6 dibagi 5. 1. 1 kali 5 ya 5. Kurang. Berarti 6 dikurang 5, 1. Berarti pecahan campurannya adalah 1 per 5. Kenapa? Jangan lupa ya, di kelas 5 kamu udah belajar ini adalah hasil bagi. Kebalik. Ini adalah sisa. Ini adalah sisa. Ini adalah hasil. Dan ini adalah pembagi. Ya, jangan lupa ini ya. Oke. Berarti yang mana yang hasil? Ini hasil. Ini sisa. Ini pembagi. Jangan lupa. Oke, sekarang yang ketiga. Nah, sekarang ada variasi nih ya. Ada pembagian, ada pengurangan, ada perkalian. Ingat tadi di kesimpulan saya bilang apa? Yang pertama kamu kerjakan itu adalah dalam kurung. Lalu yang kedua itu adalah kali atau bagi. Yang ketiga adalah tambah atau kurang. Nah, kita lihat di sini, ada nggak dalam kurung? Nggak ada kan? Maka kita lihat yang kedua, ada kali dan bagi. Berarti kita kali dan bagi dulu. Nah, masalahnya di sini adalah pembagian dulu. Yang terakhir adalah perkalian. Mana duluan yang kita kerjakan? Ingat, kita kerjakan dari kiri ke kanan. Berarti kita kerjakan pembagian dulu, lalu habis itu perkalian, baru yang terakhir adalah pengurangan. Berarti hasilnya gimana? Berarti kita punya 3 per 4, tanda bagi menjadi kali, 5 per 6, kita kurang 1 per 2 kali 2 per 5. Begini ya. Oke. Mana ada yang bisa disederhanakan nggak? Ada. 3 sama 6. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Lalu mana lagi? Ya. Oh, nanti bertahap aja deh ya. Bertahap. 1 kali 5 berapa? 5. 4 kali 2, 8. Dikurang 1 per 2 dikali 2 per 5. Nah, setelah ini, mana yang kita kerjakan? Kurang atau kali? Kali dulu. Berarti 5 per 8 dikurang. Berapa ini? Kita sederhanakan. Ini 2 sama 2 bisa kita coret. 1, ini 1 ya. 2 bagi 2, 1 kan. Oke, menjadi 1 per 5. Oke. Nah, kita punya 5 per 8 dikurang 1 per 5. Ini kita samakan penyebutnya, KPK-nya. KPK dari 8 dan 5 ini adalah 40. Betul nggak? Ya. 40 ya. Coba kita lihat. 5. Ini 1 sama 5. 8. 2 sama 4. Oke. Berarti KPK.
Berarti KPK-nya adalah, ya udah kalikan semua. 1 dikali 5 dikali 2 dikali 4. Ya, sama dengan 40. Berarti 40 ya. Nah, sekarang 40 dibagi 8. 5. 5 dikali 5, 25. Dikurang 40 bagi 5, 8. 8 ke 1, 8. Berarti berapa nih sisanya? 25 dikurang 8. 17/40. Nah, ini bisa nggak diubah ke pecahan campuran? Tidak bisa. Kenapa? Karena pembilangnya lebih kecil dibandingkan penyebutnya. Oke? Ya, selesai. Terima kasih ya sudah menonton video saya. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas atau kecepatan, kamu bisa mengulang kembali. Terima kasih. Sampai jumpa.